Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah sahabat-sahabat, jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu cara menyuruh atau memerintah khuddam pendamping. Sudah banyak kita ketahui di pembahasan-pembahasan berikutnya. Bagi yang sering menonton video Mampu Santri Channel pasti akan sudah tahu bahwa khuddam pendamping itu ada berbagai jenis khuddam. Ada khuddam yang itu turunan leluhur, yaitu warisan dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Ada juga khuddam yang ikut dengan cara diisikan atau khuddam isyan. Ada juga khuddam amalan, dan ada juga khuddam benda-benda bertuah ataupun benda-benda pusaka. Karena khuddam-khuddam tersebut berbeda, didapatkannya pun dengan cara berbeda, maka cara menyuruhnya atau cara memerintahnya itu juga berbeda. Khuddam yang bisa disuruh ataupun diperintah itu yang khuddam yang energinya harus sudah selaras terlebih dahulu. Kalau energinya belum selaras, maka khuddam itu tidak bisa diperintah. Akan tetapi khuddam tersebut bisa membantu, bisa menyelamatkan kita, bisa menghindarkan kita daripada mara bahaya. Tetapi sahabat-sahabat, walaupun khuddam itu bisa diperintah ataupun disuruh-suruh ya, karena khuddam itu adalah pembantu nisbatnya, tetapi khuddam itu juga makhluk yang mempunyai sifat marah dan mempunyai sifat bosan. Kita gambaran saja, kalau manusia saja itu kalau sering disuruh, maka manusia itu pasti akan merajuk gitu ya, akan ngambek gitu, akan marah. Sama halnya seperti khuddam. Kalau khuddam itu diperintah, sering disuruh-suruh, maka khuddam tersebut juga bisa marah gitu nanti, dan efeknya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Maka walaupun khuddam tersebut bisa diperintah, jangan sering menyuruh-nyuruh khuddam atau memerintah khuddam. Lalu bagaimana gitu ya cara untuk menyuruh khuddam atau memerintah khuddam pendamping kita? Ini hanya sebagai wawasan kita supaya kita tahu gitu aja ya. Yang pertama adalah dari hati ke hati. Khuddam yang energinya sudah selaras dengan energi kita, khuddam yang sudah menyatu dengan badan kita, walaupun kita tidak menyuruhnya, dia pasti akan membantu kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa khuddam itu nisbatnya adalah pembantu, penolong kita, pembantu kita gitu ya. Jadi walaupun kita tidak menyuruhnya, pasti dia akan membantu kita. Misalnya saja gitu ya, kita mendapat mara bahaya gitu. Ada orang yang mau membegal ibaratnya, seumpama. Lalu di hati kita berbisik gitu ya, khuddam tolong bantu saya dari begal ini, dari mara bahaya ini. Mintakan saya kepada Allah, bantu saya dengan kekuatanmu untuk menolong saya dari cobaan atau mara bahaya ini. Nah, walaupun hati kita magrek gitu ya, ada greknya hati kita, itu khuddam pasti akan mengetahuinya, dan khuddam pasti akan membantu kita. Walaupun tidak secara umum gitu ya, tidak secara langsung bahwa kita menyuruhnya, tetapi ada gerakan, ada niat kita, ada kerenteknya hati ini, maka khuddam pasti akan membantu. Itu kalau khuddam yang energinya sudah menyatu dengan energi kita.
Itu cara yang pertama. Akan tetapi, walaupun khodam bisa disuruh seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu sering menyuruh khodam, apalagi menyuruh khodam untuk hal-hal yang negatif. Nanti efeknya akan berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita menyuruh khodam, perintahlah dia di hal-hal yang positif. Misal membantu orang, menolong orang yang sakit atau menyembuhkan orang gitu ya. Tetapi kalau yang untuk menyembuhkan orang ini, itu energi khodamnya yang harus besar. Kalau yang khodamnya energinya masih kecil, itu belum bisa dibuat untuk menyembuhkan orang. Wallahu alam. Kemudian cara yang kedua yaitu untuk khodam leluhur, khususnya khodam yang turunan dari para leluhur kita, dari moyang kita yang turun secara langsung untuk meneruskan warisan khodam tersebut. Itu kita harus menyambung dulu hati kita dengan leluhur kita. Maksudnya menyambungkan diri kita dengan leluhur kita itu bagaimana? Ya dengan cara mendoakan leluhur kita sebelum kita menyuruh khodam kita. Misal kita ingin menyembuhkan orang gitu ya, menyembuhkan orang yang sakit, kita tawasul dulu kepada nabi-nabi, malaikat dan rasul. Kemudian nanti kita kirim Fatihah kepada para leluhur kita. Kita sambungkan hati kita kepada leluhur kita. Kita doakan para leluhur-leluhur kita. Setelah itu nanti baru kita menyampaikan hajat kita lewat hati, nggak usah di ucapan lewat lisan, tetapi lewat hati saja. Lewat kerentek hati itu khodam leluhur pasti sudah bisa mengetahuinya. Kemudian cara yang selanjutnya adalah ini untuk khusus khodam amalan gitu ya. Khodam amalan ini beda dengan khodam yang lainnya, karena khodam amalan ini berbeda caranya juga. Itu tergantung amalan yang selalu diamalkannya. Jadi cara untuk menggugah khodam tersebut itu juga berbeda dengan khodam leluhur dan khodam yang lainnya. Misal saja kita ingin menggugah khodam yang asli pada diri kita, karena setiap manusia itu pasti mempunyai khodam, pasti didampingi oleh khodam, yaitu khodam sedulur papat. Nah, kalau kita ingin menggugah gitu ya, khodam sedulur papat, misalnya saja kita mau tidur, kita gugah sedulur papat kita, khodam kita melalui mantra gitu ya, melalui ucapan. Kira-kira begini, khodamku sedulur papat, aku tak turu kue rekso awakku, reksowo turuku, supaya aku iso dilindungi songko moro bahaya. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah khodam amalan. Khodam amalan ini bisa dari bacaan-bacaan yang selalu diamalkannya, bisa melalui mantra-mantra yang dikasih kepada gurunya tersebut. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu untuk khodam isian gitu ya, khodam yang diisikan. Nah, kalau khodam yang diisikan ini biasanya tergantung pada gurunya. Gurunya biasanya memberi saran untuk mengamalkan ini, membaca ini, melakukan ini, supaya khodam bisa disuruh atau bisa diperintah. Itu tergantung gurunya kalau isian. Jadi kalau isian pasti ada bacaan-bacaan khusus atau mantra-mantra khusus, nanti baru kita sambung hati kita dengan khodam kita. Kemudian cara yang terakhir yaitu untuk khodam benda pusaka. Ini juga berbeda caranya. Cara yang paling efektif adalah kita tembung saja benda pusaka kita itu. Kalau memang kita sudah menyatu dengan benda pusaka tersebut dan benda pusaka tersebut memang sudah mau dijinakkan oleh kita, kita tembung saja benda pusaka tersebut, apa hajat kita, apa yang perlu kita
dibantu. Kita perlu dibantu untuk apa? Kita tembung saja kepada benda pusaka tersebut. Insya Allah dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, khodam-khodam tersebut itu akan bisa membantu kita, akan bisa diperintah oleh kita, akan bisa disuruh-suruh oleh kita. Tetapi ingat sahabat-sahabat, jangan terlalu sering menyuruh atau memerintah khodam, walaupun khodam tersebut bisa diperintah dan bisa disuruh-suruh. Karena kalau khodam tersebut marah gitu ya, atau khodam tersebut ngambek, itu akan berbalik kepada kita. Dan juga kalau kita sering menyuruh khodam, itu energinya pasti akan semakin lemah, seperti baterai HP gitu ya. Kalau sering dipakai, pasti baterainya itu akan semakin lemah. Nah, caranya untuk mengembalikan energi tersebut ya kita harus meningkatkannya kembali. Contoh kalau HP kita baterainya lemah, pasti kita cas dulu. Sama seperti energi khodam. Kalau energi khodam yang sering kita pakai, yang sering kita suruh, sering kita perintah, itu energinya pasti akan menurun. Nah, caranya untuk menurun itu ya kita tingkatkan energinya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan energi khodam? Panjenengan bisa lihat video di link di sini. Itu kita sudah jelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan energi khodam. Sama seperti biasanya kalau kita menyembuhkan orang, itu pasti energi khodam pasti berkurang. Tapi kita tidak menyadari, padahal di tubuh kita itu pasti akan merasakan efeknya. Kalau kita habis menyuruh orang, badan kita menjadi lemas. Nah, ini semua nanti akan berbaliknya kepada kita. Jadi jangan selalu menyuruh khodam, jangan selalu memerintah khodam. Karena khodam itu juga makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan selalu menyenderkan masalah-masalah kita kepada khodam. Jangan selalu menggantungkan masalah kita kepada khodam. Gantungkan semua permasalahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Senderkan semua permasalahan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sejatinya hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kuasa di dunia ini di antara makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat-sahabat bagi yang sudah menonton video sampai di detik ini. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, semoga panjenengan selalu diberi keselamatan, selalu diberi umur panjang, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan sukacita. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.